Jadi kalau kita analisis min ini berdasarkan pada prinsip daripada Alfiah Ibnu Malik di halaman 98 bahwasanya min apakah ini? Ini dipahami dari segi apa? Sisi rasa. Tapi bagaimana kita mengetahui bahwasanya min ini maknanya? Kita merujuk kepada ulama-ulama dahulu bagaimana mereka memahami makna min, dan itu terdapat dalam bait syair di halaman 98 kalau kita bersandar kepada kitab Alfiah Ibnu Malik yang diciptakan Indonesia yang kuning, gitu, kuning. Cetakan yang kuning. Jadi di situ bait wa bayin. Jadi makna daripada min bisa bait, artinya bermakna sebagian. Kalau kita mengatakan min mulhaqati, jadi minnya bermakna bukan bermakna dari, tapi bermakna sebagian. Sebagian dari mana? Sebagian daripada mulhaqat yang diikutkan masalah sabiqah, yang diikutkan dalam masalah-masalah yang sebelumnya, ataukah bayin, atau bermakna bayin. Bermakna min bermakna bayin. Seperti nah di sini seperti kalau kita lihat dalam contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam penjelasan syarahnya Ibnu Aqil itu mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fajtanibur rijsa minal ausan. Jadi kata min ini bukan bermakna sebagian, bukan juga bermakna dari, tapi bermakna bayin, yaitu menjelaskan. Yaitu di sini dikatakan fajtanibu, hindarilah ar-rijsa. Rijsa, hindarilah yang namanya rijis. Apa itu? Rijis minal ausan, yaitu dari berhala-berhala. Itu makna daripada kalau kita maknai min ini min bayan. Nah, tentu ini tidak bisa diartikan sebagai min bermakna bayan. Karena kenapa? Dia tidak memiliki sesuatu yang lebih dahulu. Kan kalau bayan itu kan datang ketika ada suatu kesamaran di dalam suatu hal. Tidak mungkin ada penjelasan kalau tidak ada yang perlu dijelaskan. Selalunya kan begitu, penjelasan itu datang setelah ketidakjelasan. Itu kan makna daripada bayan seperti itu. Kalau bayan dalam bahasa Arab itu bermakna doa atau yudi'u, doa ataupun kasfu. Makna daripada bayan itu menyingkap sesuatu yang awalnya samar. Ini tidak bisa dikatakan sebagai bayan. Kemudian apakah ini min ibtida fil amkinah atau ibtida, yaitu permulaan dari sebuah tempat. Itu tadi fil amkinah. Kalau kita ingin memulai suatu pekerjaan, memulai permulaan, jadi itu misalnya kharajtu minal fasli ilal ghurfa. Jadi minal fasli ilal ghurfa itu minnya di situ bermakna apa? Bermakna bermula. Jadi bermula dari kelas menuju kepada apa? Menuju pada kamar. Jadi itulah yang dimaksud dengan min bermakna ibtidah. Saya ingin kajian ini menjadi kajian yang sangat rumit dalam pengertian bahwa saya ingin bahwa kajian teks kita ini sangat-sangat bermuatan kepada konteks, fokus kepada memahami teks yang bersandar kepada teks juga. Walaupun pada akhirnya pengetahuan itu sebenarnya tidak lagi butuh kepada teks, tapi itu untuk kalau kita bagi seorang yang awam ya harus memulainya dengan teks.
Kemudian sebagaimana saya pernah baca, saya ingat bahwa makna min itu sekitar ada 12 makna daripada min. Sekarang kita lihat min mulhaqat. Ini tidak bisa, min yang di sini tidak bisa bermakna ibtidak yang bermakna bermula atau awal atau titik awal berangkat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Karena kenapa? Karena setelah min ini tidak ada kata ilah. Tentu kalau ada berangkat berarti ada yang dituju. Maka min di sini tidak bisa bermakna permulaan. Karena kenapa? Karena dia tidak memiliki tujuan. Di sini dikatakan li'ibtida'il goyah, yaitu permulaan sebuah tujuan. Kalau kita mengatakan kharajtu minal fasli ilal ghurfati. Nah, berarti ibtida'il goyah, permulaan daripada tujuan kita itu apa? Di kelas. Apa tujuan kita? Ke kamar. Maka daripada itu min di sini tidak bisa kita manai sebagai goyah sesuai dengan Alfiyah Ibnu Malik, caranya Ibnu Akil di halaman 98. Makanya kalau contoh daripada min yang bermakna ilah itu di sini mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala alladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, min di sini bermakna bermula daripada Masjidil Haram berakhir pada Masjidil Aqsa. Barulah min itu bermakna ibtada atau bermakna permulaan. Maka di sini tidak tepat kalau bermakna min di sini tidak bermakna permulaan. Kira-kira begitu ya. Min. Nah, min di sini dikategorikan sebagai huruf jar. Kita kembali ke halaman 97 dalam Syarah Ibnu Akil. Di sini siapa yang bilang kalau min ini adalah huruf jar? Kita lihat di halaman 97. Haka huruf al-jari wahiyya min. Nah, yang paling pertama disebutkan daripada huruf-huruf jar itu apa? Min, ila, hatta, khola, hasya, adapi, an, alamut, munturubalam, kai, waw, ta, kaf, ba, lala, pemata. Nah, itu sampai seterusnya huruf-huruf. Hadhil al-huruf al-isruna kulluha muhtasatun bil asma wa hiya ta'malu fiha al-jarrah. Nah, di sini ini buktinya bahwa min ini menjarkan. Tergantung nanti tanda-tanda jar berbeda-beda. Min mulhaqati. Kemudian kita bertanya, dari mana? Ini kan sudah jelas harokatnya. Mulhaqati. Karena ada min. Al-mas'alati. Al-mas'alati. Al-mas'alati di sini sebagai apa? Kenapa dia dikategorikan sebagai dikasrohkan? Apa alasannya? Dia di sini dibacati karena sebagai mudhof ilaih. Kita lihat pembahasan mudhof ilaih. Pembahasan mudhof ilaih halaman 101. Kita lihat halaman 101 al-idhofatu. Di sini kita lihat di halaman nunata lil iroba au tanwinan mimma tudifu ikhdub katuris sina. Di sini bahwasanya kalau saja mudhof itu, nah ini kan ini mudhof, apa mulhaqatnya mudhof, ini mudhof ilaihnya. Maka hukumnya apa? Bahwasanya mudhofnya itu mulhaqat itu tidak boleh tanwin. Di sini dikatakan nunan tali robah, maksudnya nun yang ada di mudzakkar salim itu muslimuna, ketika dia diidhofahkan nunnya dihapus. Au tanwinan mimma tudipu, yang apapun diidhofahkan ihdzib, hapuslah. Jadi dihapus ketika dia tanwin ataupun ada nun. Seperti contohnya katurisina. Wasani. Nah, di sini wasani maksudnya sani itu apa? Maksudnya yang kedua. Yang kedua itu artinya mudhof ilaihnya.
Wajrur wanwi. Wajrur. Maka ini bukti kalau mudhof ilaih itu harus dimajrurkan di halaman 101. Kemudian wanwi min au fi idza lam yasluhu illa dzaka walam uda. Kita ketahui bahwasanya di dalam persoalan mudhof dan mudhof ilaih sebenarnya itu ada huruf yang tersembunyi di antara ini. Sebenarnya ada huruf di sini, di tengah-tengah sini. Ada 3. Kalau seingat saya masih ada 3. Ada min, di sini disebutkan wanwi dan niatkanlah min. Ada min, au pi ataupun huruf pi. Jadi kalau kita mengidofahkan sesuatu itu ada huruf pi. Idza lam yaslu, jikalau tidaklah sah illa zaka walam uda. Jadi ada juga makna lam. 5 siwa dainika waksus awalan au a'ti ta'rifa billadzi tala. Jadi ada 3 huruf yang mana ketika kita mengidofahkan sesuatu itu maka sebenarnya ada huruf yang tersembunyi, yaitu huruf min, huruf pi, dan juga huruf lam. Kita bisa lihat misalnya di dalam Qatrun Nada. Teman-teman bawa Qatrun Nada, kita buka Qatrun Nada ya. Di halaman Al-Majrurat mana? Kita lihat di halaman di kitab buka Qatrun Nada yang berdasarkan kitab yang kita pelajari di pondok kita, itu di halaman 193. Ma'al majruru bil idofati 193. Di sini kita lihat di halaman 193 di shopnya mengatakan au bi idofati ismin ala makna lam. Jadi idofahnya sesuatu itu dengan isim itu bisa bermakna lam. Seperti gulamu Zaidin. Kata gulamu Zaidin itu bukan bermakna gulam min Zaidin, tapi gulamun li Zaidin. Artinya gulam li Zaidin, punya Zaid. Au min, atau bermakna min. Khotamu hadidin, artinya khotamun min hadidin. Au fi, atau bermakna idopanya bermakna fi, seperti makarul laili, artinya makarun fil laili. Wa tusamma maknawiyah lianna li ta'rifi wa taksis. Inilah 3 makna daripada sebuah idopah di dalam bahasa Arab. Jadi 3 makna, bisa bermakna min, bisa bermakna fi, dan bisa bermakna lam. Sekarang kita analisis. Min mulhaqoti, mulhaqo kan idopah ke masalah. Jenis apakah idopahnya? Kalau kita baca dalam literatur yang pernah saya baca itu, banyak sebenarnya jenis-jenis idopah. Ada juga idopah namanya idopatul milkiyah. Idopah milkiyah itu begini. Misalnya yaddu Zaidin. Bukan yaddun li Zaidin, tapi yaddu Zaidin itu idopah milkiyah, bahwa dia itu kepemilikan Zaid secara idopatul idopatul kulli ilal ba'd. Jadi
maaf, idofatul ba'du ilal kulli. Yang mana yaddu Z bagian dari Z. Bukan namanya. Namanya adalah idofatun nafsi ila nafsi. Jadi Zaid adalah tangan apa? Idofatun nafs ila nafsi. Jadi Z adalah bagi tangan itu adalah bagian daripada Z, dan Z juga itu adalah tidak bisa dipisahkan dari tangan itu. Karena tangan kita tidak bisa mengatakan ini bukan Z, tapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa Z itu bukan tangan. Tangan itu, tangannya Z. Maka itu disebut dengan idofatun nafs ila nafs. Nah, itu sebenarnya variannya banyak. Nah, kalau kita mengerti persoalan-persoalan begini, maka akan lahir begitu banyak persoalan-persoalan hal-hal yang menarik untuk ditinjau kembali. Seperti menarik pembahasan pernah waktu lomba Qiraatul Kutub tingkat nasional yang dibuat teman-teman di Tamugowi itu tentang ada perdebatan mengenai cara baca. Seperti kata di situ wusifallahu biha. Ada kata wusifallahu biha. Allah disifati dengan hal itu, dengan sifat-sifat tersebut. Wusifallahu biha. Di sini pertanyaannya begini, siapa yang kalau wusifallahu biha berarti Allah ini naibul fa'il. Kalau dia naibul fa'il berarti sebelumnya dia maf'ulun bi. Nah, terus dipertanyakan siapa fa'ilnya sebelum Allah dijadikan sebagai naibul fa'il. Kan begitu, misalnya saya akaltu, misalnya akala Zaidun as-samaka. Ketika ini mau dirubah menjadi fi'il majhul, maka as-samaka berubah menjadi as-samaku, maka fa'ilnya dihapus. Kemudian fi'ilnya dirubah menjadi ukila as-samaku. Sekarang wusifallahu biha. Kata Allahu, wusifallahu, Allahu sebagai naibul fa'il, berarti ada fa'il yang dihapus. Terus pertanyaannya siapa yang bisa mensifati Allah seperti itu? Nah, itu kan menjadi lagi sebuah tema untuk menarik diperbincangkan. Nah, di situ beberapa komentar-komentar mengatakan ini tergantung konteks teologi kita memahaminya. Nah, jadi kebalikan lagi, bukan bahasa yang bersumbangsi terhadap teologi, tapi teologi yang bersumbangsi dalam cara baca. Ini kita ingat dalam pelajaran ulumul Quran. Waktu kita belajar ulumul Quran, bagaimana orang-orang Ansor itu membaca Al-Quran berbeda dengan orang-orang Muhajirin. Itu karena kenapa? Ada sumbangsi ideologi politik. Bagaimana misalnya orang-orang yang Mu'tazilah membaca, tentu beda cara bacanya dengan orang-orang yang seperti kalau kita kan membaca kallamallahu Musa yang itu ayat mengenai tentang ulama itu ayat ulama kallamallahu Musa takliman apa innama yakhshallah di situ ada yang baca yakhshallaha, ada yang baca yakhshallahu. Tergantung ideologi. Jadi kalau ada yang mengatakan innama yakhshallahu min ibadihi al ulamaah sebagai maf'ulun bihi, sesungguhnya Allah takut kepada ulama. Ada juga yang baca innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Tergantung ideologi dalam membaca. Tentu ini tidak mengurangi keindahan daripada Al-Quran, tidak mengurangi makna daripada Al-Quran. Karena lagi-lagi sebagaimana saya sudah sebutkan pada pertemuan kita dalam ilmu tafsir sebelumnya, bahwa sebenarnya yang paling penting itu bukan memahami teksnya secara tekstual, tapi dalam persoalan Quran misalnya, itu yang paling penting adalah mampu melihat realitasnya. Karena kalau memahami teksnya di situ banyak ittijah dalam memahaminya. Jadi kalau ilmu kita masih biasa-biasa, bagaimana memahami sesuatu harus lebih luas lagi dan lebih dalam lagi. Nah, kita kembali lagi pada persoalan kita.
Kita ingin mengkaji mulhaqati mas'alati. Apakah bermakna fi di situ? Tentu tidak. Karena kalau fi itu berarti suatu kejadian yang menceritakan tentang tempat. Seperti kita mengatakan, seperti kalau kita mengatakan, contoh di teks ini seperti makarul laili. Sebenarnya adalah makaru fil laili. Atau bermakna di sini bermakna fi. Fi min mulhaqati, dan diantara yang diikutkan fi di dalam masalah yang sebelumnya. Nah, di sini lebih cocok kalau kita manakan sebagai fi antara idopa mulhaqat. Idopa itu mulhaqat kepada masalah, sebenarnya idopanya bermakna fi. Jadi min mulhaqatin fil mas'alati sabiqati, di antara yang mengikut atau yang diikutkan dalam persoalan-persoalan sebelumnya apa? Jadi sebenarnya ini yang lebih tepat, yaitu idopa itu mana fi. As-sabiqati. Nah, ini bersifat sifat dan mausuf. Nah, ini begitu pentingnya kita mengkaji atau memahami teks secara utuh. Jadi agar apa? Menerjemahkannya juga utuh. Nah, ini sama yang dilakukan kalau di pesantren-pesantren di Jawa. Nah, itu begini cara belajarnya. Jadi menelaahnya berdasarkan teks alfiah. Karena kalau kalian lihat orang-orang di Pulau Jawa ujiannya teks gitu. Nah, bagaimana kita juga mampu seperti itu, tampil menguasai teks tapi tidak kehilangan makna. Jangan sampai kita kelamaan di teks nggak memahami makna-makna. Nah, itulah makanya di pesantren kita Memahami makna cuma nggak memahami teks. Iya ya. pentingnya memahami teks, karena kalau kita di luar ya kita harus menjelaskannya juga secara tekstual, karena orang butuh bukti. Misalnya kalau Azhar misalnya mengklaim sudah menikah, ya nggak bisa kalau nggak ada surat nikahnya gitu. Tiba-tiba sama istrinya misalnya ke ya, jadi perlu ada bukti. Misalnya sama kalau kita lagi ditilang sama polisi. Dia bilang, saya punya SIM Pak. Iya, tapi mana ada di rumah Pak. Ya, yang nggak bisa begitu, harus dibuktikan. Nggak bisa difotoin kah, atau dibalik dulu ambil gitu, atau dikirimin. Seperti itu semuanya perlu ada bukti. Ini persoalan kita dalam pembahasan ini. Kemudian as-sabiqati. Ini sebagai sifat. Ini sebagai mausufnya yang disifati. Karena yang disifatinya itu kasroh, dan maka sifatnya juga harus kasroh. As-sabiqati. Kemudian pertanyaan yang menarik, mas'alatun ini apa? Karena setiap kalimat itu, jadi dalam bahasa Arab, setiap kalimat itu harus terdiri daripada dua kali. Setiap kalimat itu pasti cuma dua. Baik itu kalimat fi'liyah ataupun kalimat ismiyah. Atau kita biasa sebut dengan jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Sekarang kita lihat. Kalimat ini kan diakhiri dengan titik. Nah, di sini. Sekarang lihat apakah di dalam kalimat ini terdapat huruf atau terdapat kata kerja atau tidak. Di sini tidak ada. Pasti berarti ini adalah jumlah apa? Jumlah ismiyah. Berarti kalau jumlah ismiyah berarti mubtada dan khobar. Sekarang apakah min bisa menjadi mubtada? Apakah huruf bisa menjadi mubtada? Ya, tentu tidak. Karena yang harus menjadi mubtada haruslah kata benda. Karena yang mampu dijelaskan cuma kata benda. Maka mas'alatun di sini sebagai mubtadanya. Di sini dia sebagai mubtada. Kenapa diakhirkan mubtadanya, bukannya mubtada itu harus di awal? Ya, di sini wajib diakhirkan. Karena kenapa? Karena
Karena mubtada'nya nakiro, sedangkan khobarnya jar wal majrur, maka mubtada'nya harus diakhirkan. Karena kenapa? Kalau mubtada'nya diawalkan, di sini mas'alatunnya di depan, maka yang terjadi adalah bukan menjadi mubtada dan khobar, tapi menjadi sifat dan mausuf. Itu pembahasan ketika sifat itu bisa berbentuk jumlah atau sibul jumlah ketika dia mubtada'nya apa yang disifatinya itu nakiro. Ini penting untuk kita pelajari secara rinci. Jadi ini mas'alatun di sini sebagai mubtada mim. Kalau bahasa Jawanya utawi. Kalau enggak, benar enggak? Ya, utawi. Nah, min mulhaqati itu khobar iku. Bahasa Jawanya iku. Min mulhaqo. Benar enggak? Mursid tadi yang paling. Ya, saya punya saya punya teks. Enggak ada mursid. Mursid lagi ngajar. Ketahui iki iku apa iku. Ada apa? Ada utawi iku kelawan rupane apane sopo ingkang mongko ing dalem seru. Jadi titik. Itu kalau itu. Berarti sudah selesai satu jumlah. Nah, berarti satu kalimat ini sudah selesai. Yaitu terdiri daripada mubtada dan khobar. Sekarang kita lanjut ke kalimat selanjutnya. Al-jumlah at-taliyah. Di sini tidak dimulai dengan kata benda, tapi dimulai dengan kata kerja waqa'ah. Nah, berarti ini adalah jumlah fi'liyah. Kalau kita dapatkan fi'il, maka pertama-tama dalam pikiran kita berarti harus ada fa'il. Kalau tidak ada fa'ilnya berarti ada naibul fa'il. Waqad. Nah, qad ini adalah huruf, dia tidak memiliki kedudukan. Ini tidak penting kita bahas. Waqa'ah. Nah, ini fi'il madi. Nah, nanti kalau kita belajar lagi fi'il madi bisa kita rujuk kepada Alfiyah di halaman berapa di Alfiyah itu ya? Kita buka Alfiyah misalnya tentang fi'il madi di halaman itu kita buka di halaman 5 di Alfiyah Ibnu Syarah Ibnu Akil. Di sini kita lihat di halaman 5 shot paling atas siwahumal al-harfu kahal wapi walam fi'lul mudhari yali kalam yasham wapil madi bitta. Nah, di sini katakan apa tanda bahwasanya fi'il tersebut adalah fi'il madi, yaitu dengan ta ta'nis as-sakinah. Di sini di syarahnya dijelaskan di baris ke 1 2 3 4 5 6 7 8 baris ke-8 dalam shot di halaman 5 dalam shot yang siwahumal harfa kahal wapi walam di baris ke berapa tadi 1 2 3 4 5 6 7 8 mayyiz al-madi al-afal artinya kita mampu mengetahui bahwasanya ini fi'il madi dengan apa? Bitta. Apa itu muradu ta? Apa maksud di situ tak? Tak di situ ada dua. Tak fa'il yang mana yang ada di tak muharrik, tak al-marfu al-mutaharrik yang itu yang terdapat di domir darobta apa darosta darostuma darostum darosti darostuma darostunna darostu yang itu tak itu sebagai tanda tafail itu tanda bahwa dia fi'il madi. Kemudian ta'nis ta'nisi as-sakinatu. Wa kullun minhuma la yadkhulu illa alal madil lafzi. Nah, ini contoh bahwasanya ciri bahwa apakah ini fi'il madi? Nah, kita uji dengan memberikannya ta. Apakah mampu atau tidak? Kalau bisa berarti dia adalah fi'il madi. Kalau tidak bisa, tidak. Karena di sini dia tidak menerima juga ciri-ciri fi'il mudhari. Ciri-ciri fi'il mudhari disebutkan di sini
yaitu yali lam, yaitu bisa kemasukan huruf lam, yaitu lam adrus, lam akul, lam ubali. Lam itu adalah tanda utama dalam fi'il mudhari'. Nah, misalnya kalau kita merujuk kepada qatrun nada, ini lebih lengkap mengenai lam itu. Misalnya kita lihat di qatrun nada, tanda-tanda fi'il mudhari' di halaman kita lihat di halaman di apa tentang lam itu di halaman 94. Nah, di sini mimma yajsimul fi'lan wahidan yaitu lam wa huwa harfun yanfil mudhari wa yaqbalu madian. Ini diperdebatkan mengenai lam. Misalnya kenapa lam inilah menjadi salah satunya tanda bahwasanya dia itu fi'il mudhari'. Karena dijelaskan bahwasanya fi'il mudhari' itu hanya bisa dikenali dengan lam karena lam ini tidak pernah bersekutu atau tidak pernah masuk kepada selain fi'il mudhari'. Berbeda dengan la. La ini bisa misalnya la adrusu, bisa juga dia masuk kepada kata fi'il madi, bisa kita mengatakan la akaltu wala darostu. Nah, kalau kalian belajar diingat pelajaran durusul lugha, la nafiyah itu bisa masuk fi'il madi jikalau saja dia diulang, la akaltu wala darostu. Jadi diulang kata-katanya. Itu di dalam di halaman 98. Kemudian niza'u. Nah, ini sebagai fa'il. Karena setiap fi'il itu pasti butuh yang namanya pelaku. Nah, di sini bisa dipelajari nanti di bab fa'il. Saya kira cukup dulu untuk pertemuan kita di dalam persoalan studi teks ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin.